kasih ya dalam Tuhan. Sebelum kita datang kepada Tuhan malam hari ini, mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Saya mengajak teman-teman semuanya untuk serius melaksanakan ibadah online kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan untuk anugerah-Mu Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sepanjang hari, sepanjang minggu Engkau melindungi kami dan menyertai kami Tuhan. Semua kami bersyukur Yesus. Malam hari Tuhan kami datang, kami menyembah-Mu Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan, datang ke hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan atas setiap pujian penyembahan kami malam hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami dan penyembahan kami untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama lagu penyembahan kita, katakan Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Katakan ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima
bersyukur Tuhan, tatkala kami sendirian Engkau ada bersama kami. Tatkala kami jatuh Tuhan, tangan-Mu yang menopang kami. Tatkala kami takut Engkau Tuhan berikan kami perlindungan, dan Engkau berikan kami damai sejahtera Tuhan. Malam hari kami datang ke bawah hati kami yang sungguh. Sekarang Engkau bersyukur kami di hadirat-Mu Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita sama-sama
Yang seharusnya kita yang menderita, tapi Tuhan berikan kepada kita keselamatan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mari kita malam hari ini renungkan setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Bahkan pengorbanan Tuhan itu adalah sebuah anugerah keselamatan yang kita terima dengan cuma-cuma. Mari malam hari kita datang, kita hormati hadirat Tuhan tengah-tengah kita, karena kita percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus, Ia hadir di tengah-tengah kita. Sebab itu malam hari ini kita datang sebagai ungkapan kesadaran diri kita bahwa kita ini sebenarnya orang yang berdosa, yang gak layak, tapi Tuhan layakkan kita. Tuhan angkat kita dari lumpur maut untuk menuju kehidupan yang kekal. Mari malam hari kita angkat lagu penyembahan ini. Katakan telah kulihat
Dimanapun kami berada, menyatukan hati kami untuk menyembah Engkau, menyatukan hati kami untuk bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Teman-teman yang di rumah, saya berharap kita semua, walaupun hari ini kita tidak dapat berkumpul di tempat ini, tapi kita semua dipersatukan oleh kasih Tuhan. Amin. Saya percaya di tempat ini, ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita bersama-sama menyembah Tuhan, saya percaya hadiratnya menyatukan setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, teman-teman yang saat ini menyaksikan dari Instagram ataupun dari Facebook, mari kita sama-sama di rumah dengan saya di tempat ini, kita sama-sama membuka firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Yesaya 53. Oke, sudah dapat semuanya? Kita akan baca dari ayatnya yang ke-1. Sudah dapat? Teman-teman yang belum dapat terhubung, bisa menghubungi ya. Nanti yang belum masuk, mungkin teman-teman yang sudah masuk bisa invite teman-temannya untuk bergabung bersama kita malam hari ini, baik di Instagram ataupun di Facebook. Kita akan baca bersama-sama ayat dari pasal 53 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan ayat ganjil. Nanti teman-teman yang di rumah bacakan ayat genap. Begitupun selanjutnya ya sampai kita selesai di ayat 12. Ayat pertama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Baik, saya akan minta satu orang untuk menuntut teman-teman yang di rumah. Boleh coba Bella menuntut teman-teman yang di rumah ya, supaya kita bacanya bisa kompak ya. Oke, ayat 3. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikunya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Dia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan ia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya,
Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Oke, ya. Hari ini masih hari Sabtu ya, jadi kita masih merayakan wafatnya Isa Al-Masih ya. Jadi masih merayakan Yesus mati ya. Jadi besok baru kita merayakan kebangkitan ya. Jadi hari ini kita masih merayakan sambungan dari Jumat Agung sih ya. Jadi Paskah pada saat itu ya, ini kan kita sedang baca Yesaya. Yesaya itu adalah perjanjian lama ya. Yesaya adalah seorang nabi. Nah, dia adalah seorang nabi yang pada hari itu, kalau kita lihat ke Alkitab kita akan membuka berapa kitab baru kita ketemu dengan namanya perjanjian baru ya. Kurang lebih ada sekitar 12 sampai 14. Ya, jadi ada perjalanan, di setiap kitab itu kan ada perjalanan ya. Nah, baru sampai kepada perjanjian baru. Nah, jadi dia seorang nabi, tapi hari itu Tuhan memberikan kepada dia satu istilahnya Tuhan memberitahukan kepada satu rahasia, satu nubuatan apa yang akan terjadi. Ya, Yesaya bisa menubuatkan bahwa satu ketika ada satu pribadi yang akan dipakai untuk diutus untuk menebus ya. Di perjanjian lama padahal mereka kalau mau menebus mereka menggunakan apa? Binatang ya. Darah yang tak bernoda. Nah, tapi pada saat itu Yesaya dia sudah bisa melihat bahwa nanti di depan sana ada satu pribadi yang tanpa dosa, tanpa celah, itu yang akan menebus. Ya, dia katakan di dalam ayat 2, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, rupanya pun tidak, sehingga kita tidak menginginkannya. Dia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Tapi lihat ya, saya loncat ke ayat 4. Tapi tahu nggak? Sebentar kita akan putarkan film ya. Tetapi tahu nggak? Sesungguhnya penyakit kita yang ditanggung. Wah, ada satu pribadi yang bisa menggantikan binatang untuk menanggung sengsaranya kita. Jadi sebenarnya dikatakan bilur-bilurnya kita menjadi sembuh oleh bilurnya. Waktu ini orang nggak pernah Yesaya, nggak pernah ketemu. Ya. Bahkan mereka yang bersama-sama Yesus hari itu aja nggak menyadari kehadiran penyelamatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa begitu luar biasa skenario Tuhan, ya. Begitu luar biasa rancangan Tuhan buat hidup manusia. Ya. Kalau hari ini kamu masih bertanya, aku ini nggak berharga. Tuhan sampai memikirkan cara supaya setiap kita kembali lagi hubungannya dengan Dia. Dia Tuhan yang pencipta. Mudah bukan buat Tuhan untuk ya udahlah, ciptaan pertama gagal, aku buat lagi aja yang baru. Tidak. Dia berusaha untuk memperbaiki. Dia berusaha untuk merestorasi. Tuhan berinisiatif. Allah Bapa begitu
Dia yang tanpa dosa, darah Dia yang tanpa celah. Dia mau menjelma jadi manusia, memposisikan diri sebagai manusia yang terhina, bahkan lebih hina dari manusia. Dia aja lahir di tempat yang terhina. Dia melakukan semua itu cuma satu. Dia ingin setiap kita itu punya namanya permulaan hidup yang baru. Dia ingin kita punya permulaan hidup yang baru di dalam Yesus, itu namanya perjalanan rohani yang baru. Begitu besarnya niat Allah Bapa melakukan semua, mewujudkan semua, akhirnya Dia rela memberikan anaknya. Ya, mungkin semua udah sering tahu tentang Paskah. Bisa berharap kita semua, baik yang di rumah ya, maupun yang saat ini tempat ini, yang tadi melayani di sini ya, kita semua kembali bisa mengerti ada apa Tuhan. Paskah ya. Jadi Paskah pertama itu terjadi waktu di Mesir. Nanti kalau kalian boleh buka di Keluaran 12 ayat 1 sampai 2 ya. Paskah pertama di Mesir itu selalu diidentikan dengan apa? Dunia. Israel selalu diidentikan dengan hal rohani ya. Jadi Paskah saat di Mesir itu, hari itu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Nah, bahwa pada hari itu, coba kita sama-sama buka Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Keluaran 12 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan ya. Berfirman tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Jadi hari itu Paskah diadakan di Mesir. Tuhan katakan itu akan menjadi permulaan. Permulaan dari segala bulan yang baru bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu untuk tiap-tiap tahun yang akan kamu jalani ke depan. Permulaan kalender ya di dalam perjanjian lama ini. Permulaan kalender ini dalam perjanjian lama ini berbicara tentang perjalanan rohani. Kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita saat ini, ya kita kan hidup dalam perjanjian lama lagi. Itu berbicara tentang permulaan kalender perjalanan rohani dalam hidup. Jadi pada saat kapan? Pada saat kapan kita mengalami permulaan perjalanan rohani kita? Pada saat kapan? Pada saat darah Yesus tercurah bagi hidup kita. Pada saat hari ini kita semua merayakan apa namanya? Merayakan Paskah. Kita tidak hidup kita Israel rohani. Kita bukan Israel secara fisik yang hari itu mereka di Mesir. Di Mesir itu kan masih tadi bicara tentang duniawi. Nah, perjalanan kita start itu mulai waktu darah Yesus dicurahkan. Hari itu ya mereka menaruh darah binatang gitu ya di pintu-pintu rumah. Ya, kita kalau kondisikan dengan saat ini ya yang terjadi virus corona ya, semua orang stay at home. Kamu kalau mau aman, kamu di rumah misalnya gitu kan. Hari itu mereka semua di dalam rumah. Dan dikatakan, ayo kamu taruh darah binatang itu di pintu. Jadi kalau pada saat itu, hari itu terjadi satu musibah, wabah, apapun, itu dilewatkan karena rumah itu ada materialnya. Saat ini perjalanan permulaan kita kapan? Tadi saya udah bilang, saat darah Yesus ada di pintu rumah. Tapi kalau kita permulaan perjalanan rohani kita itu saat darah Yesus ada di pintu hatimu.
Kamu percaya ya, darah Yesus itu powerful. Kenapa powerful? Karena tadi saya katakan, satu darah manusia tanpa dosa, tanpa celah, itulah Yesus Allah sendiri. Dia mau jadi manusia. Ya, di 1 Korintus 15, kalian boleh buka nanti ya. Dia mau jadi manusia, tapi gak berhenti loh, gak stop dengan darahnya dia mati buat kita, ya. Tapi lanjut lagi dengan apa? Berita tentang Allah jadi manusia kan inkarnasi ya. Dia Allah menjelma jadi manusia. Jadi bukan reinkarnasi, inkarnasi dia jadi menjelma. Dalam posisi dia yang punya segalanya, dia turun ke level terendah. Gak berhenti di situ. Lalu apa? Lalu dia disalibkan untuk kita. Untuk siapa? Dosa-dosanya kita. Ya, dalam kondisi saat seperti pasca seperti ini adalah momen yang terbaik untuk setiap kita mulai flashback hidup kita. Dosa kita itu dulu kayak apa? Kalau nggak Yesus melakukannya, ya. Terus nggak berhenti waktu dia disalibkan. Lanjut apa? Dia bangkit. Jadi besok kita merayakan kebangkitannya. Dan gak hanya berhenti, nggak berhenti lagi dari dia inkarnasi jadi manusia. Terus darahnya dipakai tebus kita. Habis itu besok dia bangkit pada hari ketiga. Lanjut dia naik ke surga. Dan dikatakan apa? Dia berjanji memberikan Roh Kudusnya dan dia akan datang kembali. Jadi berita Injil itu kalau kita mau rangkum ya, itu adalah berita tentang Yesus yang berinkarnasi, Allah jadi manusia, menanggung dosa manusia. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dan dia menciptakan manusia. Jadi berita Injil ini sepakat tentang itu. Kedatangannya dia jadi manusia, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia memberikan rohnya buat setiap kita, nanti dia datang kembali menjemput kita. Itu berita tentang Injil. Hari-hari ini banyak orang bertanya, ya, dalam kondisi seperti ini, gereja, bangunan yang tadinya menjadi tempat persekutuan, hari ini kok jadi seperti bangunan kosong tanpa penghuni. Ya. Kalau kita mau belajar lebih detail lagi ya, sebenarnya kita sangat-sangat harus mensyukuri keadaan seperti ini. Saya tidak katakan bahwa, waduh, masa mensyukuri ada corona, bukan. Kita harus mensyukuri kondisi seperti ini bukan menjadi kerugian buat kita. Tapi kondisi seperti ini justru membuat kita belajar arti ibadah yang sebenarnya. Saya nggak tahu ya masing-masing dari kalian. Saya pernah bilang, harus selalu diingat kisah kelahiran barumu. Karena kalau kamu selalu ingat kisah kelahiran barumu, ketika kamu di tengah jalan, kamu rasa ingin give up, kamu ingat bagaimana kamu lahir baru, Tuhan memberikan kamu hidup yang baru. Pasti gak akan meninggalkan. Ya. Selalu ingat bagaimana aku dulu diambil oleh Tuhan ketika aku dalam posisi sampah. Tapi Tuhan ambil aku, dia ubah hidupku, diberkatkan. Selalu ingat itu, ya. Nah, justru dengan kondisi seperti ini kita harus bersyukur. Kenapa? Kalau pada
kesempatan ini untuk kita belajar mengerti apa ibadah yang sebenarnya. Apa ibadah yang sebenarnya? Kesempatan ini justru harusnya dipakai untuk meningkatkan. Saya katakan bukan membuat kamu tambah, meningkatkan rohani kita. Ya, terus terang ya, saya diberkati. Saya satu rumah dengan seorang pendeta, dan kebetulan pendeta ini adalah suami saya. Sebelum kejadian seperti ini, hari-hari saya melihat dia melayani, ya kan? Saya kasih appreciate ya bahwa dia melakukannya dengan segenap hati. Tapi kondisi saat ini, ketika gereja pun tidak boleh ada aktivitas dan kegiatan, kita tahu gereja kita kegiatannya full ya, hampir dari Senin sampai dengan hari Minggu. Tanpa kegiatan tersebut, saya melihat secara mata saya sendiri, justru ibadah yang sebenarnya itu, saya melihat dia lagi hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya pikir, saya bersyukur gitu ya, saya bisa belajar dari Tuhan ini. Kebetulan ya suami saya dan kebetulan ya hamba Tuhan. Dan saya lihat betapa arti ibadah yang sebenarnya itu, ya waktu kamu punya momen-momen pribadimu dengan Tuhan. Seperti saat ini pasca, kamu punya momen-momen mengingat kembali betapa darah Tuhan itu mahal banget buat nebus hidup aku. Betapa apalagi yang harus aku takutkan. Ya, kalau hidup aja dia berikan buat aku, dia rela mati. Buat apa lagi aku khawatir untuk kehidupanku sehari-hari? Jadi kesempatan saat ini justru untuk melatih setiap kita, karena kita tahu ya, karena ini masih ada kesempatan. Saya katakan ini kesempatan, karena kita nggak tahu ya kondisinya gini. Setiap kita yang terus kita mengerjakan keselamatan kita akan menjadi dewasa rohani. Ya. Tuhan datang untuk menjemput mempelai. Suatu ketika dia akan menjemput mempelai-mempelainya yang didapatkan dewasa, tapi juga ada yang gak dijemput. Adalah mereka yang tertinggal. Mereka yang tertinggal ini akan mengalami namanya zaman kesukaran. Saat ini aja virus corona itu menciptakan kesukaran yang luar biasa. Kamu tahu nggak, nanti ada satu zaman kesukaran yang lebih lagi. Ya. Jadi kesempatan ini, ayolah pakai, tingkatkan rohani kita, bertobat sungguh-sungguh. Ya, mulai berhenti berbuat dosa. Ingat, berhenti berbuat dosa. Ya. Yesus sudah melakukan bagiannya, menebus semua dosa. Kutuk, ya udah tebus. Ya. Sekarang bagianmu apa? Berhenti. Mari kita kembali ke Yesaya. Yesaya 53, coba tolong dibacakan ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Tolong dibacakan. Yesaya pasal 53 ayat 6 sampai yang ke-8. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia datang di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak dalam mulutnya. Jadi juru selamat yang dijanjikan tadi dalam kisah Yesaya, yaitu pembuatan Yesaya, dia adalah hamba yang menderita. Ya,
ayat 1-3 kita sudah baca tadi ya. Hari itu penampilan luarnya tidak menakutkan. Kalau kita ingat kisahnya Daud, ya, hari itu Saul dipilih karena penampilan fisiknya, dia gagah, ya. Tapi ada seorang yang dipilih namanya Daud. Dia tidak seperti seorang yang gagah perkasa. Bahkan dikatakan dia kemerah-merahan. Tadi ya bahasa lainnya kayak bahasa kalian sehari imut-imut gitu Pak. Ya kemerah-merahan. Tapi hari itu dia dipilih bukan karena kekuatan fisik, ya. Tapi Allah hari itu memilih Daud. Dia mengingatkan kepada Samuel yang hari itu memilih, kamu jangan lihat fisiknya, penampilannya, tapi apa yang menjadi perhatian Tuhan bukan fisiknya. Hari itu yang menjadi perhatian Tuhan itu hatinya, ya. Jadi kalau bayangan kita tuh kalau juru selamat itu ya harus seperti Saul gitu, gagah perkasa, ya. Hari itu masih ingat ya, Daud dikasihkan pakaian prajurit, dia tuh sampai kebesaran, sampai dia kesulitan, akhirnya dia lepaskan. Tapi tahu nggak, mereka yang hari itu pakai baju yang gagah perkasa, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat. Tapi Daud yang hari itu dia pakai baju yang biasa dia pakai sehari-hari, baju seorang gembala, tapi dia berani menghadapi Goliat. Kenapa? Karena hari itu di hatinya dia tahu bahwa ketergantungannya sama Tuhan itulah yang nanti akan menjadi kemenangan. Ya, kisah ini persis seperti yang dialami Yesus, ya. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia tahu dia akan menghadapi penderitaan. Tapi dia tahu, aku kenal siapa Tuhan yang aku sembah. Hari itu Yesus waktu mau menghadapi, kita tahu ya, Yesus itu waktu di Getsemani, dia 100% manusia. Dia mau give up. Tuhan, karena dia begitu memikirkannya, ya, sampai peluhnya seperti darah. Dia mau give up, tapi dia katakan, Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak. Jadi dalam kondisi dia, saya tadi gambarkan seperti Daud. Bayangkan dia mau menghadapi Goliat. Hari itu Om pernah cerita, sepanjang malam dia itu berusaha dikalahkan. Berbagai masukan itu menghantui pikirannya. Dia untuk memutuskan untuk dia menyerah. Yesus malam itu juga di Getsemani, pikirannya, segala kemanusiaannya dia, sisi manusia jiwanya, yang perasaan, pikiran, kehendaknya, dia tahu dia takut menghadapi itu. Tapi dia katakan, apa Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Jadi dia memposisikan level dia di titik sebagai hamba yang harus taat. Ya. Daud hari itu memposisikan dirinya di titik bahwa aku gak rela bangsaku dihina. Tapi aku tahu aku gak sanggup melawan. Tapi dia tahu, ya, Tuhan yang dia sembah itu lebih besar kuasanya daripada kuasa yang dilihat di depan matanya. Jadi dosa, ingat ya, dosa ini selalu membawa penderitaan. Dosa selalu membawa rasa malu. Yesus rela menanggung. Yesus rela menanggung penderitaan. Yesus rela menerima segala hal yang mempermalukan dia. Padahal dia gak pantas menerima. Ya. Bukan karena dia mau, tapi karena dia dituntut berjalan di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Ya.
taatnya dia, bahkan dikatakan dia taat sampai mati di kayu salib. Nah, dalam kondisi seperti ini teman-teman ya, mungkin selama ini kalian berpikir aku taat apabila aku aktif setiap Sabtu hadir di gereja. Gak apa-apa fisikku di gereja tapi pikiranku tidak di gereja. Menyenangkan teman yang ngajak aja misalnya, menyenangkan youth pastornya, menyenangkan ketua youthnya aja ya. Fisikmu ada di gereja tapi pikiran perasaan kehendakmu tidak ada. Kamu tidak mau taklukkan itu. Nah, dalam kondisi seperti ini di mana kamu tidak punya dasar lagi untuk istilahnya kegiatanmu itu untuk menopang kamu, satu-satunya cara adalah kehidupan pribadimu dengan Tuhan. Mari mulai mengerti ketaatan itu pribadi lepas pribadi, tidak bisa digantikan, tidak bisa ada orang lain yang menggantikan. Hari itu Yesus dia taat sampai mati di kayu salib, hanya Dia yang bisa melakukan. Gak bisa dia bilang malaikat gantikan aku ya, enggak. Nah ini bagiannya nih, aku gak pantas melakukan ini. Aku punya kuasa. Masa aku mati dengan terhina seperti ini? Tapi dilakukan sampai tuntas ya. Karena ketaatannya kepada Tuhan. Jadi sekarang bagaimana penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah engkau masih membatasi Tuhan? Apakah engkau masih membatasi Tuhan bekerja dalam hidupmu ketika Dia menuntun engkau untuk belajar taat? Ya, saya berharap begini, Paskah kali ini itu menjadi satu perbedaan yang membuat kita dibedakan. Ya. Mari alami Yesus, gunakan kesempatan ini untuk kamu terus tingkatkan rohani. Bagaimana caranya? Kita berusaha untuk kehidupan pribadimu, kamu jaga hubungan dengan Tuhan. Ya, dari komunitas ini pun berusaha untuk menopang ya dengan sarana-sarana yang akan kita buat supaya kamu tetap bisa mengalami pertumbuhan iman. Jadi jangan jadikan ini sebagai sebuah beban, tapi ayo saya ajak sama-sama. Paskah kali ini berbeda dengan tahun yang lalu ya. Tapi Paskah yang kali ini harus membuat satu perbedaan, di mana engkau mengalami ibadahmu yang sejati ya. Mari kita akan sama-sama berdoa. Saya berharap teman-teman yang di rumah ya, mari gunakan momen ini, alami Paskah di dalam hidupmu, alami Yesus. Ya, saya undang pemusik. Dan maaf sebelum saya undang pemusik, saya minta video akan kita putarkan. Silakan untuk disiapkan ya. Jadi saya mendatangkan satu video ini bagus ya, untuk hanya singkat, sebentar saja. Jadi kita bisa melihat secara visual ya, membayangkan hari itu seperti apa ya. Biasa film-film Paskah kan selalu ditayangkan Yesus mati di kayu salib itu setahun sekali ya. Kali ini kita akan coba lihat lagi. Teman-teman yang di rumah juga bisa melihat sama-sama ya. Jadi saya kembali ingatkan, ayo kerjakan keselamatanmu. Kerjakan bagian yang sudah Tuhan selesaikan, dan yang harus kamu selesaikan tetap harus kamu kerjakan. Coba nanti mungkin bisa diarahkan ke sana ya.
3. Dan dia menanggung semua itu. Sampai akhirnya dia berkata, finish, selesai. Ya. Jadi Tuhan sudah menyelesaikannya buat kita. Jadi bagian kita percaya kerjakan keselamatan yang sudah diberikan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini setelah melihat. Saya undang kalian semua yang ada di rumah. Kalian pun boleh bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kembali ingat bukti kasih-Nya. Semua sudah Tuhan Yesus tanggung.
dia tidak membuka mulutnya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang gunting bulunya. Tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil dan tentang nasibnya hari itu di Golgota. Siapa yang memikirkan? Ia terputus dari negeri orang hidup. Karena apa? Karena pemberontak kita. Dia kena tulah. Dia tidak bersalah. Tapi dia ditempatkan di antara orang fasik. Dan dalam hatinya pun dia berada di antara penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, tidak ada tipu, tidak ada di dalam mulutnya. Dia mengalami kesakitan. Ia rela menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, hanya untuk melihat kehendak Tuhan dilaksanakan, hanya untuk melihat saya, kamu, kita semua beroleh bagian di dalam kemuliaan-Nya. Kau lakukan semua itu, Tuhan. Untuk apa?
kita akan mendengar pengumuman. Jadi hari Rabu kita ada ibadah konser ya, menggunakan aplikasi Zoom jam 7 malam. Oke, kalian harus stay tune ya. Terus ada besok ada ibadah kebangkitan Tuhan Yesus jam 10 pagi di tempat ini. Dan hari Sabtu kita tetap ada ibadah youth ya teman-teman, jam 6 di Instagram dan juga Facebook Youth dan GBK dan KO. Oke, hanya itu pengumuman yang bisa saya sampaikan. Kita akan terima doa berkat dari Ibu Gembala. Mari kita yang di rumah, kita mengarahkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih saat ini kami bersyukur untuk ibadah malam hari ini. Dan kami terus berdoa Tuhan untuk virus corona yang sedang boleh dialami oleh bangsa kami Tuhan, bahkan oleh seluruh bangsa yang lain. Kami percaya Tuhan, lewat keadaan ini Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau akan memberikan Tuhan kepada bangsa kami, bahkan bangsa-bangsa lain, jalan keluar. Kami percaya Tuhan, semua ini tidak akan berlangsung dengan lama dan pasti semua akan diselesaikan. Kami percaya untuk setiap mereka yang saat ini mengalami, mereka boleh Tuhan, bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu Tuhan, turun tangan untuk menyembuhkan mereka dimanapun mereka berada. Dan juga untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, Engkau yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan kami terus berdoa untuk komunitas youth di tempat ini. Biarlah Tuhan komunitas ini terus di dalam anugerah-Mu, dalam pimpinan-Mu. Setiap pribadi lepas pribadi di dalamnya mereka boleh semakin kuat dan bertumbuh di dalam Engkau. Berikan kepada kami semua Tuhan hati yang terus mencari wajah-Mu dimanapun dan bagaimanapun caranya Tuhan. Walaupun saat ini kami semua terpisah, kami percaya Tuhan Kau terus menyatukan kami semua di dalam kasih-Mu. Dan sebentar kami akan pulang, berkati Tuhan untuk perjalanan kami Tuhan, baik yang di rumah juga Kau menyertai sepanjang minggu Tuhan, supaya mereka kami semua boleh terpelihara sempurna di dalam damai sejahtera-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.